Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i was sayyidil mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Taib ikhwati fillah, para jemaah kajian tafsir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum jemaah, bi khair? Masyaallah, alhamdulillah. Yang pertama dan paling utama, kita terus berusaha bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan kenikmatannya itu terus menerus diberikan kepada kita. Maka kita pun juga harus terus menerus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana cara agar kita betul-betul jemaah merasakan nikmat yang Allah berikan? Terkadang Allah terus beri nikmat, jadi nikmat itu terasa biasa saja, ya, karena terus dikasih. Ternyata di antara cara kita barulah betul-betul merasakan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita betul-betul bersyukur ketika kita merasakan lawan dari nikmat tersebut. Ya. Walaupun nikmat itu masih ada, kita merasakan lawannya, kebalikannya. Ya. Dan ini yang sekarang saya rasakan, jemaah. Boleh cerita dikit ya, jemaah ya? Banyak juga nggak apa-apa. Nah, fadhol, masya Allah, sudah dipersilahkan oleh senior kita, alhamdulillah. HCC ya, alhamdulillah. Ini cerita di pesantren tempat saya ngajar di Sabilun Najah. Saya sudah lama ngajar di sana, jemaah. Dari 2017. Sekarang 2026. Nah, berapa tahun, Pak? 9 tahun ya? 3 ditambah 6, 9 tahun kurang lebih. Alhamdulillahnya, saya itu diplot, dikasih amanah ngajarnya di MA, Madrasah Aliyah, yang SMA lah bahasa gampang kita. Diplotnya di SMA. Jadi saya itu udah biasa ngajar di SMA, kelas 10, 11, 12. Dan kita belajarnya pakai bahasa Arab karena sudah tingkat tinggi. Bahasa pengantarnya bahasa Arab. Mau dicoba di sini juga? Pakai bahasa Arab. Jadi saya ngejelasin, mereka juga kalau nanya berusaha pakai bahasa Arab. Nah, kebetulan semester ini ya, saya terjun payung ya, dikasih amanah ngajar kelas 7, kelas 1 SMP. Alhamdulillahnya pelajaran blok. Bapak tahu pelajaran blok, Pak? Tahu kan ya? Yang mata pelajaran cuman sepekan. Sekarang itu yang madrasah di bawah Kemenak ada pelajaran blok namanya. Ya. Saya diminta ngajar di kelas 7, kelas 1 SMP yang baru masuk. Murid-murid baru. Ya Allah ya Rabbi jamaah. Ana ngajar pakai bahasa Arab, mereka kan nggak ngerti. Jadi ana tuh kayak ngomong sama patung aja jamaah. Allahu Akbar. Di situ ana benar-benar kayak mau nangis ya, mah. Ana ngajar biasanya pakai bahasa Arab, sehingga ketika ana terapkan ke mereka, mereka nggak ngerti, saya bingung, mereka lebih
Bingung jemaah. Nah di situ ana merasakan, ya Allah, bertahun-tahun ana ngajar di SMA itu ternyata nikmat besar. Kenapa Pak? Karena kita itu belajar pakai bahasa nikmat Pak. Ngomong bicara pakai bahasa Arab itu nikmat karena pakai bahasa Al-Quran. Bahasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, makhluk Allah yang mulia. Nikmat Pak. Dulu anak biasa aja hambar gitu ya, jalan gitu aja teh ngajar pakai bahasa Arab sama anak-anak yang SMA-nya. Ternyata pas ngajar kelas 7 yang mereka nggak ngerti, jadi kerasa, bener nikmat sekali tuh ngajar pakai bahasa Arab. Nah, anak baru ngerasakan bersyukur sekali ketika merasakan lawannya, ketemu santri yang nggak bisa bahasa Arab, gitu. Jadi jamaah, kalau misalkan kita lagi diuji Allah, ya, biasanya nikmat terus gitu ya dikasih. Ternyata Allah kasih ujian atau kasih musibah, kasih kesulitan. Yang kita pikirkan jangan kesulitannya, tapi nikmat yang dulu Allah berikan. Kadang orang dikasih penyakit nih, ya, sakit, qadarullah sakit, demam, atau mungkin parahnya qadarullah sampai sakit kanker gitu ya, apa kantong kering ya, sakit juga itu ya, nah, sakit parah gitu, ya. Tapi lihat dulu, kan bertahun-tahun lamanya Allah kasih nikmat, itu harus disyukuri jemaah. Jangan ketika dikasih musibah berpikir, ya Allah, aku adalah orang yang paling malang. Enggak. Bersyukur dengan nikmat yang lalu Allah berikan, ya, lawan dari nikmat itu supaya Anda benar-benar bersyukur. Karena Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiya asyakur, sedikit hambaku yang bersyukur itu. Padahal sudah dikasih nikmat yang banyak, lempeng aja gitu. Padahal harusnya dia bersyukur. Dikasih lawannya baru dia kerasa bersyukurnya nikmat Allah. Dan ana juga jemaah jadi teringat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Nanti jemaah bisa cek dalam surat Maryam. Di situ Allah sebutkan surat Maryam ayat 71 kalau nggak salah, ya. Allah sebutkan wa imminkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti melewatinya. Melewati apa itu Pak? Nya di situ maksudnya apa? Neraka. Wa imminkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian pasti lewatin neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kok bisa tahu Pak? Hebat loh, Masya Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah ketetapan dari Rabbmu. Jadi pasti terjadi. Kita nih jemaah, semuanya pasti akan melewati neraka. Ada dua pentafsiran di sana. Yang pertama, melewati neraka maksudnya dengan melewati Sirat. Nah, yang di bawahnya adalah api neraka. Narun taladzu, yang membara-bara. Taib. Dan tafsiran kedua, dan ini mu'tabar, diakui, datang dari para salaf, para sahabat, yaitu benar-benar melewati neraka, masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Masuk ke dalam neraka jemaah. Sehingga di sekeliling kita api neraka yang menyala-nyala. Masuk ke dalam neraka, menyaksikan, melihat neraka itu seperti apa azabnya, seperti apa mengerikannya. Kita akan melihatnya. Dan ini mu'tabar, diakui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, summa nunajjil ladzi nattaqau. Ketika dia lewati neraka, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Summa nunajjil ladzi nattaqau.
Kami, kata Allah, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Semoga termasuk kita semua. Jadi penting Pak, kita selama di dunia harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena nanti ketika kita lewat neraka, lalu kita tidak bertakwa, wah repot Pak, susah. Bisa jadi kita orang yang terperangkap di neraka itu nggak bisa lolos. Karena nggak punya bekal takwa. Makanya Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalian tuh harus berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Jadi api yang asalnya itu panas, ya kan? Api neraka itu yang panasnya minta ampun, jadi selamat, enggak panas bagi orang yang bertakwa. Mungkin tidak? Mungkin. Api yang hukum asalnya panas bisa jadi sejuk tuh. Jadi keselamatan baginya. Sangat mungkin, karena di dunia juga pernah terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, di dunia pernah. Api itu yang harusnya panas jadi, Masya Allah, jadi dingin. Tapi jangan coba-coba Pak ya. Nanti pulang kajian lihat kompor, bismillah, nyalain, terus test drive. Oh jangan Pak. Nah, nanti ke dokter jadi saya yang disalahin. Jangan coba-coba. Ya. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, apa kata Allah? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kesejukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Yang api itu harusnya panas jadi dingin. Di dunia terjadi, apalagi nanti di akhirat. Jadi sah saja ketika ditafsirkan semua orang pasti lewati neraka, benar-benar masuk di neraka itu. Ya. Hanya saja bagi yang bertakwa, Allah jadikan api itu dingin. Jadi dia hanya melihat siksaan adab yang menakutkan, mengerikan, melihat orang terbakar. Karena bahan bakar api neraka apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia, bisa jadi kita-kita, dan batu. Jadi lihat orang-orang kebakar itu jangan. Tetapi Allah selamatkan dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nadharudz zalimina fiha jithiyah. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah dengan kesyirikan. Zalim kepada Allah, disuruh sholat enggak sholat, disuruh puasa enggak puasa, disuruh berbuat baik, beramal soleh enggak peduli, membangkang perintah Allah, zalim kepada Allah. Allah buat mereka tertunduk berlutut dalam keadaan menyesal. Jemaah. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kita itu harus bertakwa kepada Allah. Dan para ulama menggambarkan ketakwaan itu apa? Ternyata ketakwaan adalah khosyah. Khosyah itu apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu harus punya rasa takut yang besar kepada Allah. Ada kisah yang disebutkan oleh para ulama, dan ana pernah baca juga dalam kitab silsilah waktu belajar bahasa Arab, disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang cinta sekali dengan seorang wanita. Ya. Dia sangat tertarik dengan wanita itu. Tapi apalah daya jemaah. Ternyata wanita itu tidak suka. Tidak mau. Jadi cinta bertepuk sebelah kaki gitu.
Nah, qadarullah. Ya. Tapi jangan sampai ya cinta ditolak dukun. Allahu Akbar, ini konsep apa ini? Sesat menyesatkan ini, nggak boleh jemaah. Ya. Cinta ditolak, Allah yang bertindak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam suatu kesempatan ternyata wanita tersebut sedang kesusahan. Sangat membutuhkan bantuan uang, jemaah. Sangat membutuhkan bantuan apa? Uang untuk dia, keluarganya. Akhirnya karena lelaki itu ya sangat cinta kepada wanita tersebut, dia mengumpulkan ya harta sesuai yang diinginkan oleh wanita tersebut. Berapa? 100 dinar. Bukan dirham. Dinar aja, dinar itu apa? Keping emas. Kalau dinar keping perak. Kalau dirham dinar keping emas. Kalau dirham keping perak. Dia mintanya 100 dinar. 100 keping emas. Nah, satu keping emas itu, 1 dinar itu kalau dijadikan gram emas sekarang itu 4,25. Satu keping dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Berapa juta kira-kira 1 gram jemaah? 2 juta lebih ya? Nah, 2.500.000 kah? Berapa 2 juta lebih? Kalau lagi naik ya mungkin 29 gitu ya, 2 jutaan lah. Toib. Mintanya 100 dinar. Berarti berapa gram itu kalau diemaskan? Berarti kan 100 dikali 4,25. Berarti 425 gram. Hampir setengah kilo jemaah ya. Kalau dijadikan duit, jadi berapa Pak? Anda coba tes hitung jemaah ya. Jadi 425 gram itu kalau anggaplah 1 gramnya 2.500.000, hitungan kasarnya berarti tembus 1 M lebih jemaah. 1 M lebih. Saking cintanya laki-laki itu rela dia berkorban cari mati-matian dan dapat 100 dinar. Dapat. Akhirnya udah kesempatan. Karena kesempatan tidak datang berapa kali? 2 kali. Apa 3 kali Pak? 2 kali aja ya. Nah, udah nih kesempatan. Langsung dia datang, dikasih itu uang. Tapi dengan syarat harus berzina dengannya. Kasih syarat. Apalah daya wanita tersebut sudah tidak bisa apa-apa, sangat membutuhkan bantuan itu, akhirnya dia sudah pasrah. Dikasih uang berapa tadi? 100, kurang lebih kalau rupiah kita 1 M dikasih. Sudah berdua-duaan. Lelaki itu sudah berada di atas wanita itu. Sebelum melakukannya, kata wanita itu apa? Ittaqillah. La tafuddu khataman illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan membuka segel kecuali dengan haknya. Ajib jemaah. Ketika dia mendengar wanita itu mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini takut kan maksudnya meninggalkan maksi. Itu sedang mau melakukan zina, maksiat kan? Takutlah engkau kepada Allah, tinggalkan maksiat. Langsung jemaah, laki-laki itu takut kepada Allah Azza. Nah, inilah yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi juga menjauhi maksiat, larangan jemaah. Ya teman-teman yang sudah ngaji lama, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Jemaah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya 1 M itu direlakan saja.
dan dia pergi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksud saya, kita harus punya bekal takwa, dan ternyata inti takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali ke neraka tadi. Masuk neraka. Yang bertakwa diselamatkan kan? Jadi sudah selamat, dia lolos keluar dari neraka, berarti masuk ke surga. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Amin. Masuk surga. Alhamdulillah dapat kenikmatan. Dibandingkan misalkan ketika ada orang yang masuk surga tanpa lihat neraka. Dia langsung masuk surga, enggak lihat betapa mengerikannya azab neraka. Saya tanya ke Bapak, Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar merasakan nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat surga? Yang pertama atau kedua? Berbeda pendapat para ulama ya, Masya Allah. Yang pertama tadi dia masuk neraka dulu ya Pak. Dia melihat neraka yang menyala-nyala, membara-bara. Dia sangat ketakutan. Habis itu diloloskan oleh Allah, diselamatkan, lalu masuk surga penuh kenikmatan dia dapatkan. Yang satu lagi langsung pleng ke neraka, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih bersyukur merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Pertama apa kedua? Yang pertama tuh Pak. Karena dia sudah melihat azab dulu. Lalu Allah selamatkan, masuk surga yang penuh kenikmatan. Sama ceritanya kalau ada dua anak Pak, yang satu miskin, yang satu kaya dari lahirnya. Si anak ini saking miskinnya, bahkan gak punya rumah, orang tuanya tinggal di kolong jembatan. Ada gak Pak? Banyak Pak. Saya ada khutbah Jumat, kepanjangan gak apa-apa ya cerita. Ada khutbah Jumat di daerah Soekarno-Hatta yang sudah dekat dengan Cimahi, ya. Ada pasar apa itu Enduk teh? Pasar Caringin ya. Nah, daerah dekat situ. Nah, saya punya tempat tongkrongan lah di situ. Ya di pinggir jalan, tapi karena rindang ada pohon gede, jadi saya biasanya mampir dulu sebelum masuk ke lokasi khutbah gitu. Karena kadang masih ada waktu 20 menit gitu ya, setengah jam, daripada langsung di situ dulu ya nongkrong gitu. Ternyata di bawahnya ada jembatan. Pas saya cek lihat, ternyata ada orang Pak. Di situ ada masak-masakan kecilnya, di situ ada bajunya, ya Allah. Namanya jembatan kan ada kayak selokan parit-paritnya gitu. Di situ dia Pak. Saya lihat, kasihan banget. Nah, jadi kita yang mengeluh saat ini ternyata ada yang lebih parah jemaah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali, misalkan dia anak ini miskin, susah hidupnya. Terus ternyata dia pintar, dia sekolah, berprestasi, akhirnya dia bisa dapat beasiswa, dia kuliah, akhirnya dia sukses kerja di perusahaan terkenal yang besar, dapat gaji besar, jadi kaya, sukses. Ya, sukses. Kemudian yang anak tadi dari lahirnya dia kaya, ya bahasanya anak sultan gitu ya. Dari pabriknya udah kaya dia, ibu bapaknya kaya. Nah, sama-sama kaya nih dua-duanya. Mana yang lebih merasakan nikmat kekayaan? Yang pertama apa kedua? Sama-sama kaya ini, levelnya sudah setara. Sama. Yang pertama apa kedua? Yang pertama tuh, karena dia sudah merasakan perihnya kehidupan. Lalu dia merasakan nikmatnya kehidupan. Kerasa. Berarti tafsir ketika kita lewat neraka dulu lalu masuk surga menunjukkan nikmat kita benar-benar harus bersyukur atas nikmat Allah. Ya.
Itu rahasia di mana ketika Allah mengharuskan kita lewat neraka dulu supaya kita benar-benar merasakan nikmat surga. Bersyukur atas itu jamaah. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar unek-unek ya yang saya rasakan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sudah mau Isya, Allahu Akbar. Mohon maaf jamaah ya, makanya tadi saya minta izin dulu. Tapi di ACC kan? Nah. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan jamaah, ahlan wa sahlan bikum di majelis ilmu di Taman Surga. Alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita mendatanginya. Langsung saja jamaah kita mulai masih membahas surat Al-Ghasyiyah, dan seperti biasa sebelum kita bahas tafsirnya kita baca bersama. Silahkan Bapak Ibu para jamaah dibuka surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Kita akan baca dari ayat 17 sampai terakhir 26. Kalau yang sudah hafal silahkan dengan hafalannya saja. Nah, siap jamaah? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian yang artinya afala yanzuruna ilal ibili. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada apa? Ibil, onta, kaifa khuliqat. Bagaimana diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Dan ini sudah kita pelajari semua ya. Rahasia-rahasia di balik onta, di balik langit, di balik gunung. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Inilah pelajaran kita saat ini. Fadzakir, maka ingatkan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya tugasmu hanya mengingatkan, menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa atas mereka.
illa man tawalla wa kafar, tetapi barang siapa yang berpaling dan kufur, ingkar, fayu'adzibuhullahul adabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Nasallallahu salamu wal afiyah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan, summa inna alaina hisabam, sesungguhnya kamilah yang akan menghisap mereka. Taib, jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tafsiran kita tentang apa tadi? Bumi. Naam. Qala al-muallif hafizahullah rahimahullah wa ilal ardi kaifa sutihat. Terhadap atau kepada bumi bagaimana apa tadi? Dihamparkan. Ai busitot, itu dibentangkan. Jamaah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara bumi, ya. Membahas tentang bumi ini, salah satu di antara tanda kebesaran Allah, keagungan Allah dalam penciptaannya. Bumi ini dijadikan Allah seperti hamparan agar manusia atau orang-orang atau siapa saja yang ada di dalamnya tentu bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang. Karena Waalaikumsalam. Karena dibuat seperti apa? Hamparan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lainnya selain dari ayat ini, sebagai tambahan untuk kita semua. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Surat apa, Pak? Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai firash. Firash teh kasur. Namanya kasur gimana? Hampar. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya, di ayat lain dalam surat An-Naba yang kita sudah lalui. Ya. An-Naba ayat 6 gimana? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu seperti mihada, hamparan. Ya. Seperti hamparan. Berarti yang namanya hamparan, bentangan, bulat atau datar? Hah? Bulat atau datar jemaah? Oh, ada yang bilang datar. Ada yang bilang bulat enggak? Ada yang bilang bulat enggak? Dari sini para ulama beda pendapat. Bumi teh bulat atau datar jemaah? Pilih yang mana? Oh, bulat, Masya Allah. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bingung ya. Tapi anggaplah, Masya Allah, bumi itu sebagaimana teknologi sudah menemukannya, ya gitu ya. Terlihat bahwasanya bumi ini bulat. Kita ambil jalan tengahnya, kita kumpulkan jemaah. Bumi itu saking besarnya yang berbentuk apa tadi? Bulat, sehingga orang-orang itu merasakan datar. Saking besarnya dunia itu jemaah. Ya. Kadang kalau ada ukuran yang benar-benar melingkar lebar, atasnya itu ya bisa seperti dataran. Yang sampingnya juga bisa seperti dataran. Yang bawahnya juga seperti dataran. Saking luasnya itu. Memungkinkan tidak? Memungkinkan. Tetapi berbicara luasnya bumi yang tadi kita sudah pahami, ternyata surga lebih luas lagi cuma. Bahkan jika dikumpulkan antara dunia, bumi dengan langit, tetap lebih besar surga ajib. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana?
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, untuk menggapai maghfirah, ampunan Allah. Para ulama tafsir mengatakan yaitu bil a'malis sholihah, dengan amalan-amalan soleh. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah juga dengan amal soleh. Dan Allah menyebutkan bagaimana luasnya surga itu. Seluas apa kata Allah? Langit dan bumi. Padahal tadi gambaran daripada bumi itu, bumi bentuknya bulat. Saking besarnya bulatan itu seperti datar. Saking besarnya itu jemaah. Tetapi dibandingkan dengan surga Allah di akhirat, jauh kalanya. Bahkan jika digabungkan antara bumi dan langit. Kalau nggak salah kita sudah bahas juga. Mana yang lebih besar? Bumi atau langit? Langit kan? Benar kan? Nah, kalau bilang bumi berarti nggak benar ngajinya kemarin. Nggak paham. Lebih besar langit, Pak. Ya. Itu dua-duanya dikumpulkan. Bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, semuanya digabung ternyata masih lebih besar surga, masih luas. Lalu Anda nggak punya tempat di sana? Allahu Akbar. Coba tanya hati kita aja, renungkan diri kita. Allah sudah luaskan surga, nggak punya tempat di sana, gimana ya? Anak mau nangis jadi nggak jadi nangis ya. Anak ya, jangan main deh, tumpah deh. Oh, udah merasa bersalah dia. Ini mana tutupnya, Dek? Oh. Oh, lagi ngegas kita jemaah, lagi ngegas ini jadi kayak gini jemaah. Maaf ya, afwan. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah sudah siapkan surga yang begitu luas. Maka jangan sampai kita tidak punya tempat di sana. Kenapa? Karena kelalaian. Karena kemaksiatan. Nauzubillah, apalagi sampai berbuat kesyirikan, ini haram masuk surga kalau meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Padahal Allah sudah bentangkan surga seluas-luasnya. Ternyata masalah dunia dia kejar sebisanya. Akhirnya dia bekerja, dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya jemaah. Supaya apa itu? Supaya dia bisa bangun rumah. Betul nggak jemaah? Dia berusaha membangun rumahnya di dunia, tetapi tidak peduli sama sekali entah ada rumahnya, ada tanahnya, ada kaplingnya enggak di surga Allah. Allah musta'an. Ya jamaah, yang pertama dulu, boleh enggak kita bekerja mencari dunia? Boleh, ya nanti jangan salah tangkap. Boleh, silahkan. Tetapi jangan sampai cita-citanya, dambaannya hanya sebatas dunia saja. Jangan. Harus tujuannya akhirat. Apalagi Allah tadi sudah sediakan surga seluas langit dan bumi.
Jadi dia harus tambah semangat lagi. Kesempatannya berarti tambah lebar, tambah besar jemaah untuk masuk surga. Tapi yang ada ternyata cuman berpikir dunianya saja. Ini jangan. Ya, memang sih tidak bisa dipungkiri kita ini jamaah cinta dengan dunia. Betul tidak? Betul. Saya berani bilang kita. Enggak, lu aja kali enggak. Semuanya, ya ustadznya, ya jamaahnya, gurunya, muridnya, semuanya. Karena Allah sudah memberikan setelan pabrik cinta dunia. Tabiatnya memang cinta dunia. Mana dalilnya? Jelas. Saya yakin jamaah sudah banyak hafal. Kata Allah dalam surat Al-Fajr, gimana? Mikir dulu lah jamaah ya. Jangan disuapin terus. Surat Al-Fajr. Gimana Pak? Wa tuhibbuna mala. Kata Allah. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allahu Akbar. Kata Allah, kalian wahai manusia itu suka, cinta dengan dunia, harta benda, sebesar-besarnya kecintaan, hubban jamma. Enggak hub saja, tapi jamma, sebesar-besarnya kecintaan. Kita ini cinta dunia Pak, enggak bisa mengelak. Misal nih Pak ya, di saku saya ini ada 1 M. Nggak usah nanggung-nanggung menghayalnya Pak ya. 1 M. 1 juta mungkin merasa kecil lah. 1 M langsung. Terus saya keluarin, saya kasih ke Bapak. Nih, tafadhol Pak, 1 M buat Bapak. Tapi 1 menghayal gitu Pak. 1 M bener nih misalnya. Kira-kira Bapak seneng nggak? Seneng tuh dikasih 1 M. Saya juga gitu Pak. Kalau Bapak misalkan nih, Masya Allah orang kaya gitu kan, sampai uangnya di mana-mana, depannya uang, kanannya uang, kirinya uang, belakangnya uang, di mana-mana uang, bingung dia mau diapain uang ini. Akhirnya ingat, oh iya anak punya guru namanya Sudirman. Telepon, Ustadz lagi di mana? Di rumah. Boleh berkunjung? Boleh, tafadhol. Ketuk-ketuk, saya buka. Ternyata Bapak kasih uang anak 1 M. Masya Allah. Saya seneng gak? Seneng jamaah. Cuman tadi 1 menghayal aja kita seneng jamaah ya. Apalagi asli. Ya Allah. Jamaah, kita senang dunia. Ya. Cuman Allah ingatkan setelah ayat itu jemaah, bayangan. Allah ingatkan setelah ayat itu. Apa kata Allah? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa artinya itu jemaah? Sekali-kali tidak. Jika bumi ini digoncang segoncang-goncangnya, dihancurkan sehancur-hancurnya jamaah, dunia ini akan hancur. Jamaah, ketika punya uang sebanyak apapun, mengumpulkan uang sebanyak apapun, akan hilang. Karena sifat dunia binasa. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Itu sifat dunia. Kalau dijadikan tujuannya dunia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Karena sifat dunia menghilang. Jangan sekali-kali tujuan kita, cita-cita kita dunia. Pasti kecewa jemaah. Pasti menyesal. Ya, jangan. Cuman sekali lagi, boleh nggak kita cari dunia? Jawabannya boleh. Maksud saya nanti jangan sampai habis ini udah kita fokus aja di masjid.
resign dari kantor, pokoknya ibadah aja karena dunia akan sirna. Enggak gitu. Ya. Cuma maksud saya, ketika kita dapat dunia aja mah, kita nih kerja, akhirnya Masya Allah gajinya 30 M, mau nggak nanggung, maksud saya 30 juta, ini M aja langsung ya. Ya. Menghayal terus Pak. Gajinya 30 M, ya. Sebulan apa setahun? Sehari lah, nggak usah nanggung gitu ya. Anjir, gajinya gede aja mah, ya. Nah, jangan sampai terbuai, tertipu dengan dunia. Itu teh sementara yang engkau kumpulkan itu dapat di genggaman, itu hilang nantinya. Gak berarti sama sekali, sekarang aja dipegang. Tapi suatu saat akan berpisah dengan dunia itu. Ternyata yang nanti bermanfaat adalah amal Nah, jadi ketika dapat dunia Bapak Ibu, jadikan amalan soleh. Ketika dapat uang yang banyak, jadikan amalan soleh untuk akhirat. Nah, itu baru bermanfaat. Apalagi kalau kita berbicara ibadah jamaah. Ibadah ternyata banyak membutuhkan harta dibandingkan ibadah yang tidak perlu harta. Maksud saya ketika kita beramal itu butuh harta dibandingkan dengan amalan yang tidak butuh harta, tidak pakai harta. Lebih banyak amalan yang pakai harta. Coba kita bandingkan jamaah. Dari yang sedikit dulu tadi, amalan tidak pakai harta, amalan tidak butuh harta. Amalan apa? Apa Pak? Zikir. Nah, zikir pakai lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia zikir kepada Allah. Lisannya Masya Allah, lantunannya zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di motornya lantunannya zikir. Di mobilnya dia Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Zikir kepada Allah. Ini tidak butuh harta. Nah, apalagi? Nah, itu aja jamaah. Berarti sisanya pakai harta. Ada lagi enggak? Salat pakai harta apa enggak? Yakin? Salat pakai harta, Pak. Salat laki-laki kan wajib di masjid. Masjid itu dibangun pakai apa? Pakai harta. Tukang mau bangun masjid mau dibayar pakai daun? Enggak mungkin pakai uang, harta. Akhirnya dia bisa sholat di masjid pakai harta. Ustadz, kalau dalam perjalanan gimana? Misal dia safar gitu kan, udah sampai di hutan, waktunya sholat. Nah, dia sholat di hutan, pakai harta enggak? Pakai, tetap pakai harta. Gimana? Baju. Kan syarat sholat menutup aurat. Kalau dia nggak pakai baju, nggak pakai pakaian untuk menutup auratnya, nggak sah sholatnya. Berarti harus butuh harta. Nah, amalan apa yang nggak pakai harta ternyata? Zikir, itu aja berarti. Senyum, betul Pak. Senyum itu sedekah. Jadi yang nggak bisa sedekah pakai harta, pakai senyuman saja. Tapi ingat ya, senyumannya ke orang, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako, kata Nabi. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Ingat, di depan orang, jangan di depan tembok. Jangan senyum sendiri. Dikhawatirkan. Ya. Nah, senyum apa lagi Pak?
Puasa. Puasa nggak benar nggak butuh harta. Tuh udah dicolek sama beliau tuh. Kan sahur. Walaupun sahur hukumnya sunnah, ya kan? Dia bersahur hukumnya sunnah. Tetapi iftarnya wajib. Nggak boleh dia nggak berbuka. Ketika waktunya buka harus buka. Karena Nabi melarang berpuasa wisol, nggak buka-buka. Berarti wajib. Nah, ketika dia makan, misalkan buka puasa, makanan itu menang beli menang nyuri. Beli pakai harta. Berarti puasa pakai harta. Di toilet aja apa? Nggak ada yang gratis. Amalan apa lagi jemaah? Salam, masya Allah, assalamualaikum. Doa. Dah? Itu aja? Udah kan? Ibu-ibu ada lagi bukan usulan, jawaban? Udah kan? Niat dalam hati. Sisanya berarti Pak, amalan itu, kan banyak amalan kan? Sisanya pakai harta. Apalagi kita berbicara amalan yang besar jemaah. Amalan yang agung. Berbicara puncak amalan. Apa puncak amalan jemaah? Oh haji, masya Allah. Di dalam hadis disebutkan puncak amalan. Jihad Pak. Wazirwatu sanamihi jihad. Puncak amalan di dalam Islam itu jihad. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan tidak semua para sahabat. Bayangin, sahabat yang imannya kuat tinggi, gak semua. Apalagi kita yang imannya, seadanya. Berjihad majelis ilmu aja, ini kadang lihat wajah baru, wajah lama. Apa sip-sipan di sini Pak? Astagfirullah. Janganlah sip-sipan di kantor aja Pak. Sini jangan, pegawai tetap untuk akhirat atuh. Cukuplah sip-sipan di dunia, perkara dunia, perkara akhirat ya Allah bismillah. Pegawai tetaplah di majelis ilmu. Nah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wazirwatu sanamil jihad. Enggak semua orang bisa melakukannya. Padahal kita nih setiap hari berusaha beramal soleh, sahih? Nah, kita saja, enggak usah jauh-jauh. Kita setiap saat semangatnya beramal. Tetapi ketika presiden kita, Pak siapa? Pak Prabowo hafidhahullah, mengatakan dalam pidatonya, bukan bawang jadi sekian ya, bukan. Tetapi mengatakan dalam pidatonya, ayo kita jihad melawan Yahudi. Ayo kita ke Israel, terbang ke sana. Perintah pemimpin yang sah wajib atau tidak? Wajib. Kalau saya yang merintahin, enggak boleh, sesat itu. Kalau ada yang merintahin dari ormas, enggak boleh. Ya. Dari kelompok tertentu enggak boleh. Jadi mandat jihad hanya boleh diamalkan dari pemerintah yang sah, pemimpin negara. Jadi dulu di zaman Nabi juga Nabi aja yang perintahin. Enggak ada yang lain berani. Dan enggak ada perintah dari yang lain. Hanya khusus bagi pemerintah yang sah, pemimpinnya. Toib, jamaah, ketika presiden kita mengatakan semua berperang, hukumnya wajib. Tanya pada diri, berani nggak lawan Yahudi? Mereka punya bom, kita cuma punya bedok di rumah. Berani nggak? Kita akan berpikir gimana nanti istri, gimana anak-anak. Karena berperang itu membunuh atau terbunuh jemaah. Gak main-main. Sehingga puncak amalan itu adalah
jihad. Nggak semua orang bisa melakukannya. Yang bisa melakukan top itu. Imannya pasti benar. Jujur. Tetapi Allah katakan apa tentang amalan yang hebat ini? Allah sifatkan bagaimana? Ternyata Allah sifatkan dengan harta dulu. Ajib. Menunjukkan pentingnya harta dalam beramal. Kata Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihadlah. Allah sebutkan sifat pertamanya dengan harta dulu ternyata jemaah. Jadi orang-orang kaya ini harus gerak dengan hartanya. Jangan hartanya cuma diisi untuk perutnya, untuk syahwatnya, untuk jalan-jalan. Itu teh harta untuk akhirat. Kalau mau mulia dan selamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil gina limanit tako. Gak apa-apa kaya jemaah. Asalkan bertakwa. Tapi di sisi lain, Nabi SAW mengancam, fattakud dunya. Hati-hati kalian dengan dunia. Ancaman. Ya. Di sisi lain, Nabi mengatakan, gak apa-apa dunia. Maksudnya gimana jadi Pak? Sisi lain Nabi mengancam bahaya neraka bahaya kekayaan. Di sisi lain nggak apa-apa kaya. Bahkan yang Nabi khawatirkan itu kekayaan. Ma aksya alaikumul faqr, kata Nabi. Aku tuh nggak khawatir kalau kalian Yang Nabi khawatirin apa? Kekayaan ternyata. Yang Nabi khawatirin itu kalian kaya. Berarti maksudnya kita harus kaya atau miskin ini jemaah? Hah? Harus kaya tapi bertakwa, beramal. Ya. Bismillah Pak ya. Pulang di sini kerja sungguh-sungguh tapi uangnya dipakai untuk beramal soleh. Gak apa-apa. Ya. Tapi ketika kekayaan itu membuat kita na'udzubillah lalai lupa ke Allah, berarti ini pengikutnya siapa? Fir'aun, Qorun, siapa lagi? Haman. Hati-hati, Allah, Nabi ingatkan. Ya. Jadi seharusnya kita bertakwa dengan kekayaan seperti Abu Bakar, siapa lagi? Utsman, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Mereka kaya tetapi bertakwa. Dan semoga para jamaah semua ya yang kaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumaha jamaah? Hah? Masih kuat? Hah? Tapi saya kayaknya yang udah enggak kuat jamaah. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kita ambil satu poin saja. Nanti ada beberapa poin tentang bumi ini. Poin pertama apa tadi? Bumi dihamparkan agar manusia hidup apa? Nyaman dan tenang. Nah, sebenarnya itu nikmat dari Allah untuk kita. Tapi saya kira cukup saja sampai di sini. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya, menambah faedah, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab. Taib, aman jemaah? Alhamdulillah sesuai harapan jemaah. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas pengertiannya. Sekian. Hafannya bercanda. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.